Saudara-saudari, kita bertemu lagi. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Itu harapan saya dan harapan kita semua. Hari ini kita akan mendengar bacaan dari kitab Samuel dan juga dari Injil Yohanes. Dikisahkan bahwa Samuel dan Eli yang sedang berada di bait Allah mendengar suara panggilan Allah kepada Samuel. Tetapi Samuel sebagai seorang anak belum bisa membedakan suara yang dari Allah dan suara yang bukan datang dari Allah. Maka dia bertanya kepada Eli. Dan Eli membantu Samuel untuk keluar dari kebingungan itu. Ya, ini semacam proses discernment, membedah untuk membedakan ini suara Allah atau bukan suara Allah. Sehingga Eli berkata atau menasihati Samuel, ketika mendengar suara itu katakan, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Dan Samuel coba mengikuti apa yang dikatakan, dianjurkan, dinasihati oleh Eli. Kisah yang serupa juga kita dengar dalam Injil. Ada dua episode dan dua figur sentral di sini, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah mengenal Yesus, dan ketika dia melihat Yesus, dia memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Lihatlah anak domba Allah. Dan mendengar itu, Andreas sebagai salah satu murid Yohanes segera mengikuti Yesus dan bertanya kepada Yesus, di mana engkau tinggal? Dan Yesus menanggapi pertanyaan atau kerinduan hati Andreas ini dengan sangat positif. Dan Yesus katakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Dan dikatakan dalam Injil bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah, yang menarik bahwa setelah Andreas mengenal dan tinggal bersama dengan Yesus, dia pergi menjumpai Simon, saudaranya, dan mengatakan kepada Simon, kami sudah menjumpai Mesias, untuk menceritakan pengalamannya bahwa Allah yang kita nantikan itu ada di dalam diri Yesus dan kami sudah berjumpa dengan dia. Dan Petrus percaya atas apa yang diinformasikan, direkomendasikan oleh saudaranya Andreas. Dan Petrus pergi bersama Andreas pergi menjumpai Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus berjumpa dengan Petrus dan dia katakan, Simon, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi ketika berjumpa dengan Yesus, Petrus mendapat identitas baru dan perutusan yang baru. Ini kisah bagaimana Eli merekomendasikan kepada Samuel, Yohanes Pembaptis merekomendasikan Yesus kepada murid-muridnya, demikian juga Andreas merekomendasikan Petrus kepada Yesus, dan mereka mengenal Yesus. Saudara dan saudariku terkasih, kisah ini sederhana, tetapi sangat berarti bahwa kebaikan itu perlu kita bagikan kepada orang lain. Orang yang sudah mengalami kebaikan Allah, orang yang sudah merasa diampuni, dimaafkan, diberkati, dia tidak mungkin berdiam diri untuk tidak mewartakan kebaikan dan kemurahan hati Allah kepada orang lain. Orang yang hatinya penuh dengan Tuhan akan selalu berbicara kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Ini panggilan kita. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus katakan bahwa dia mempunyai kerinduan untuk menjadikan sang cinta itu dicintai. Untuk membuat Yesus itu dikenal oleh banyak orang, dicintai oleh banyak orang. Kenapa? Karena Santa Teresa tahu bahwa di dalam Yesus ada segala-galanya. Pada Yesus adalah sumber segala yang dibutuhkan oleh hati manusia. Maka ketika semua orang mengenal Yesus, ketika orang datang dan memenuhi hatinya dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya juga akan berubah. Cara melihat dirinya akan berubah, cara melihat orang lain akan berubah, cara melihat pengalaman-pengalaman diri, pahit sekalipun akan berubah karena hatinya, hidupnya, dirinya dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan Allah, dipenuhi oleh Tuhan sendiri.
Yesus memberikan dirinya, berbagi tentang dirinya, kebaikannya, maafnya, telinganya untuk mendengar, hatinya untuk merangkul, tangannya untuk mengampuni, tangannya untuk mengangkat kita yang jatuh. Itulah Tuhan. Dan ketika kita datang kepadanya, Dia akan merangkul kita, Dia akan berbagi siapa dirinya, kebaikannya, kemurahan hatinya untuk memenuhi diri, hati, dan hidup kita dengan segala yang diperlukan oleh hati kita sendiri. Setiap hari kita dipenuhi dengan begitu banyak informasi, berita-berita yang membingungkan, berita-berita yang membuat cemas, tetapi Allah ada di sana untuk meyakinkan kita, untuk membedakan ini suara Allah, ini suara yang mendatangkan kebaikan, ini suara yang membuat saya dekat dengan Tuhan, ini suara yang menjauhkan saya dari Tuhan. Ini orang-orang yang membuat saya jauh dari Allah, ini adalah pribadi-pribadi yang membuat saya dekat dengan Allah. Maka kita dipanggil, diajak untuk menjadi seperti Eli, Yohanes Pembaptis, dan Andreas yang berani berbagi tentang kebaikan dan kemurahan hati Allah kepada orang lain. Sehingga hidup kita, dunia kita ini menjadi jaringan orang-orang yang berbagi kebaikan. Itulah panggilan kita, itulah pesan Injil untuk kita hari ini, untuk menjadi penyebar kebaikan dan kerahiman Allah kepada sesama. Semoga saudara dan saudariku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.